Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarihu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Rufi'atil aqlam." Pena sudah terangkat. Ini kertas, ini pena. Kalau sudah selesai kita nulis, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Apa artinya? Ai turikat alkitabatu biha. Tidak lagi menulis, ditinggalkan menulis, selesai, finish. Li firaghil amri wa ambiramihi kama sayati. Karena segala perkara sudah selesai dan sudah mubram. Makanya ada istilah takdir mubram dengan takdir muqayyad. Mubram tak bisa berubah sama sekali. Muqayyad masih terkait dengan sesuatu. Wa jaffatis suhufu bil jim. Jaffatis suhufu. Jaffat artinya kering. Suhuf lembaran. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Maksudnya tulisan di atas pena itu sudah kering. Ay allati fiha maqadirul kainat. Di kertas itu segala takdir alam semesta. Kalauhil mahfuz, seperti lauh mahfuz, lauh papan. Mahfuz papan yang terjaga, terpelihara. Ai faragha minal amri, sudah selesai. Wajaffat kitabatuhu, dan tulisannya sudah kering. Lianna sahifata hala kitabatiha labudda an takuna ratbatal madadi aw ba'dihi. Karena lembaran kertas ketika ditulis itu pasti masih basah secara keseluruhannya atau sebagiannya. Falam yumkinu ba'da dzalika an yuktabu fiha tabdilun. Kalau sudah kering maka tak bisa diganti, au naskhun, tak bisa dihapus. Lima kutiba min dzalika, semua yang sudah ditulis sudah kering, tak bisa dihapus, tak bisa ditukar. Wastaqarra, tetap seperti itu, tak bisa berubah. Lima annaha umurun sabitatun, karena ini perkara-perkara yang sabitah, yang tetap, tak berganti. La tubaddalu, tak bisa dirubah. La tughayyaru, tak bisa diganti. Amma hiya alaih, seperti yang sudah dituliskan begitu, begitulah terjadi. Sadzalika kinayatu an taqaddumi kitabatil maqadiri kulliha. Ini adalah kalimat kiasan tentang penulisan takdir segala perkara di dunia. Wal firaghu minha min amadin ba'idin, bahwa takdir itu sudah tertulis sejak waktu yang amat sangat lama. Wa hadza min ahsanil kinayati wa ablaghiha, dan cerita tentang pena sudah terangkat dan kertas sudah kering adalah kalimat yang paling jelas untuk menyampaikan pesan tentang takdir sudah tertulis. Wa qad dallal kitabu was sunnatu ala dzalik. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sudah menyatakan demikian. Faman alima dzalika wa syahidahu ba'aini basiratihi, siapa yang mengetahui itu dan menyaksikan dengan pandangan mata batinnya, hana alaihi tawakkul ala khaliqihi, maka ringanlah bagi dia bertawakal kepada Allah. Siapa yang mengetahui itu dengan pandangan batinnya, ringan dia bertawakal kepada Allah. Karena dia tahu bahwa dunia ini bukan ujuk-ujuk, dunia ini bukan tanpa program terencana, sudah diprogramkan Allah. Tawakal kepada Allah. Wal i'radu amma siwah, wal i'radu amma siwah, menolak kepada selain Allah. Wa yashhadu lidzalika ar-raf'i wal jafaf, dan dia menyaksikan tentang pena sudah terangkat dan kertas sudah kering. Ma rawahu ibnu, pena sudah terangkat dan kertas sudah kering didukung oleh riwayat Ibnul Arabi dengan sanadnya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah qalam. Tsumma khalaqan nun, kemudian Allah menciptakan dawat, tinta. Itulah makna nun wal qalami wa ma yasturun, demi dawat dan demi pena yang apa yang dia tulis. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata, uktub, tulis. Qala wa ma aktub, kata pena bertanya, apa yang mesti kutulis ya Allah? Makana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Min amalin, perbuatan, au ajalin, ajal, au rizqin, rezeki, au asarin, jejak-jejak, bekas-bekas, efek-efek, Fajaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah.
maka pena menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Summa khatimal amal, kemudian ditutup amal. Falam yantiq wa la yantiqu ila yaumil qiyamah. Kemudian dia tidak akan bicara sampai hari kiamat. Summa khalaqal aqla, kemudian Allah menciptakan akal. Faqala al-Jabbar, Allah berfirman, "Ma khalaqtu khalqan a'jabu ilayya minka." Wahai akal, tak ada makhluk yang lebih menakjubkan daripada engkau wahai akal. Wa izzati, demi kemuliaanku, la ukallimannaka fiman ajabtu, fiman ahbabtu. Aku akan berbicara dengan engkau terhadap orang yang aku cintai. Wala anqusannaka fiman abghadtu. Siapa yang aku benci karena salah menggunakan akal, maka aku akan hukum dia. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasi aqlan. Orang yang paling sempurna akalnya, atwa'uhum lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling taat kepada Allah, wa a'lamuhum wa a'maluhum bi ta'atihi, dan paling banyak amalnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, innallaha subhanahu wa ta'ala kataba maqadiral khalqi. Allah sudah menetapkan takdir manusia qabla an yakhluqas sama, sebelum Allah menciptakan langit, wal arda, sebelum Allah menciptakan bumi, bi khamsin alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir. Wa fihi aidan, dalam Sahih Muslim juga, ya Rasulullah, fimal amal yaum. Kalau memang sudah ditetapkan semua takdir, untuk apa lagi kita beramal hari ini ya Rasulullah? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fima yastaqbil. Kalau kertas sudah kering, pena sudah diangkat, takdir sudah ditetapkan, untuk apa lagi kita beramal untuk masa depan? Apa kata Nabi? Bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Justru engkau beramal itu adalah karena kertas sudah kering dan pena sudah diangkat dan takdir sudah ditetapkan. Fafimal amal, untuk apa lagi beramal, kata sahabat. Kata Nabi, i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, karena semua akan dimudahkan Allah Ta'ala sesuai dengan amal untuk apa dia diciptakan. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan dua kelompok. Yang satu hanya berserah saja kepada takdir, maka tidak ada usaha sama sekali. Inilah dia ekstrim kanan, namanya Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata jabar, majbur. Kita ini hidup terpaksa. Tak ada usaha manusia, yang ada hanya takdir semata. Sedangkan yang satu lagi adalah Qadariyah. Qadariyah diambil dari kata takdir. Kata dia tak ada itu takdir. Mengkristal menjadi Al-Mu'tazilah. Sedangkan yang tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita beriman kepada takdir, tapi kita juga punya usaha. Itulah yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiyar. Tetap ada usaha. Sebagaimana usahanya Hajar mencari air. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan air, takdir. Tapi harus ada al-kasbu wal ikhtiyar. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa akhraja Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad meriwayatkan, Abu Daud dan Tirmidzi, Abu Daud dalam Sunan, Tirmidzi dalam Sunan. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Makhluk pertama yang diciptakan Allah qalam, pena. Tsumma qala lahu uktub, wahai pena tulis. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah segala sesuatu sejak saat itu sampai hari kiamat. Qila awwalu man katabal arabiyya. Yang pertama kali menulis huruf-huruf Arab wa ghairahu Adam. Huruf Arab dan huruf-huruf lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa qila, ada pendapat mengatakan Ismail huwa awwalu man katabal arabi. Nabi Ismail orang pertama yang menulis huruf Arab. Wa qila ghairuhuma, ada pendapat mengatakan selain Ibrahim dan Adam dan Ibrahim dan Ismail. Walam yasihhu fi dzalika syai'un, tak ada satu pun riwayat yang sahih. Wa qaulul Kalbi, Imam Al-Kalbi berkata, awwalu man wada'al khatta nafarun min Tayy. Yang pertama kali membuat tulisan adalah beberapa orang dari suku Tayy. Mardud, riwayat ini mardud, ditolak. Li'annahu la yusaq min aqlihi, karena dia tidak terpercaya dalam periwayatan. Jadi nanti kalau ada mendengar yang pertama kali menulis begini ini, itu riwayatnya tak bisa diterima, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Rawahu, diriwayatkan, jama'atun min iddati turuqin. Hadis ini diriwayatkan sekelompok ulama dari beberapa jalur periwayatan dari Abdullah bin Abbas. Waja'a, ada satu riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam wassahu
Nabi mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas bidzalika an Aliin dari Sayyidina Ali, wa Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa Sahal bin Sa'ad dari Sahal bin Sa'ad, wa Abdullah bin Ja'far, wa fi asanidiha kulluha dha'fun. Semua sanadnya dhaif. Wa qala Ibnu Mandah wa ghairuhu. Ibnu Mandah berkata, wa asahut turuq yang paling sahih semuanya at-tariqul lati akhrajaha, jalur yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Wa huwa bi'tibari tariqaihi haditsun azimul mawqi'. Kalau dilihat dari jalurnya maka ini adalah hadis yang mulia. Wa aslun kabirun, dasar yang sangat besar fi riayati huquqillah, dalam menjaga hak-hak Allah. Wa tafwidhu li amrih, serahkan segala perkara kepada Allah. Wa tawakkuli alaihi, bertawakal kepada Allah. Wa syuhudi tauhidihi wa tafarrudihi, menyaksikan tauhid Allah. Wa ajzil khalqi, manusia tak sanggup berbuat apa-apa. Wa iftiqarihim ilaih, bersandar kepada Allah. Wa bihadza taqrir yasihhu an yud'a fi mithli hadzal hadis annahu nisful Islam. Kalau begini maka hadis ini layak dikatakan setengah Islam. Bal kulluhu, bal semua Islam. Lianna at-takalifa imma an tata'allaqa billah subhanahu wa ta'ala aw bi ghairihi. Karena segala hukum taklif itu ada kalanya terkait dengan Allah, ada kalanya terkait selain Allah. Wa hadza fi bayanun li jami'i ma yata'allaqu bihi ta'ala sarihan wa bi ghairihi istilzaman. Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kepada Allah secara jelas dan kewajiban kepada selain Allah, efeknya. Ala anna dzalika kullahu mafhumun min awwali jumlatin fih. Itu sudah terlihat dari kalimat yang pertama, yaitu kalimat ihfazillaha yahfazka. Jaga hukum-hukum Allah maka Allah menjagamu. Jaga hukum-hukum Allah maka Allah akan menjagamu. Wa fihi aidan, dalam hadis ini juga terkandung makna at-tasrihu bijumalin mustaktsaratin mimma yata'allaqu bihuquqil adamiyyin. Kalimat yang jelas bercerita tentang hak manusia. Usyiru ilaiha bidzikri sabri wa ma ba'dah. Di situ ada disebutkan tentang masalah sabar. Walidzalika ufridul kalam alaihi bitasnifin mustaqil. Oleh sebab itu saya membahas khusus tentang masalah ini dalam satu pembahasan khusus. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, adapun riwayat selain Imam Tirmidzi, wa huwa Abd bin Humaid fi musnadihi, yaitu riwayat Abd bin Humaid dalam kitab musnadnya, lakin bi isnadin dhaif, tapi sanadnya dhaif. Wa rawahu Ahmad, Imam Ahmad ada menyebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, lakin bi isnadaini munqati'aini, dua sanadnya munqati', putus. Walabzuhu, kalimatnya ya gulam, wahai anak, ya gulaim, wahai anak, gulam besar, gulaim kecil. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, maukah engkau kula ajarkan kalimat-kalimat yang bermanfaat? Faqultu bala, ya. Ihfazillah yahfazka, jaga hukum-hukum Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamak, jaga hukum-hukum Allah, kau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raqa, ya'rifka fi syiddah, kenali Allah waktu kau sedang lapang, Allah akan mengenalimu waktu kau sedang susah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Qad jaffal qalam, pena sudah kering, bima huwa kain, karena sudah mencatatkan. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihillah, berkumpul semua manusia ingin mendatangkan manfaat kepada engkau, tak ada yang bisa satu pun melakukan itu. Lam yaqdiru alaih, tak ada yang sanggup. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubuhu Allahu alaih, lam yaqdiru alaih. Berkumpul semua orang di dunia ini ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, ingin merampokmu, ingin membakarmu. Kalau tidak ditetapkan Allah, lam yaqdiru alaih, mereka tak mampu melakukan itu. Kalau terjadi, berarti memang sudah ditakdirkan Allah. Wa'alam, ketahuilah, anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Kalau kau sabar terhadap sesuatu yang kau benci, maka sungguhnya di balik itu ada kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasra ma'as sabri, Allah akan menurunkan pertolongan kalau sabar. Wa annal furaj ma'al kurabi, sesungguhnya solusi itu ada pada setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Wa hadza atam, ini riwayat ini lebih sempurna min hadis Abdullah bin Humaid alladzi dzakarahu musannif, lebih lengkap daripada yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dari hadis Abd ibn Humaid. Ihfazillah tajidhu amamak, kau jaga Allah maka kau dapati Allah di hadapanmu. Wa marral kalamu ala dzalik, sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjutkan. Ta'arraf bi tasydidi ra. Ra-nya berbaris tasydid. Ta'arraf, bukan ta'rif. Ta'arraf.
tahabbab artinya. Ta'arraf ilallah fir raha. Tahabbab ilallah fir raha. Kau bangkitkan rasa cintamu kepada Allah pada saat kau lapang, pada saat kau senang, pada saat kau kenyang, pada saat kau lenang. Bidda'bi fit ta'at, dengan taat kepada Allah, banyak salat, banyak zikir, banyak puasa. Wal infaq fi wujuhil qurabi wal masubat, banyak bersedekah untuk beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Hatta takuna muttasifan indahu bidzalik. Kau biasakan dirimu sampai kau punya sifat seperti itu. Kau biasakan dirimu bersedekah sedikit sampai akhirnya kau punya sifat menjadi orang bersedekah. Ma'rufan bidhi. Kau dikenal sebagai orang yang bersedekah. Ya'rifka fi syiddah bitafrijiha anka, maka Allah akan melepaskan segala kesulitan hidupmu. Wa ja'alahu laha min kulli dhiqin faraja, setiap kesulitan maka dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin makhraja, setiap kesusahan diberikan Allah solusi. Bi wasitati ma salafa minka min dzalika ta'arruf. Kenapa Allah berikan solusi? Karena amalmu di masa yang lalu, pada saat kau senang, kau selalu berbuat baik. Kama waqa'a lis-salasatil ladzina asabahumul matar. Ada 3 orang yang kena hujan. Fa'awau ila ghar, lalu mereka berlindung dalam gua. Fanhadarat sakhratun, tiba-tiba bergelinding satu batu besar. Fantabaqat alaihim, menutup pintu gua. Faqalu, 3 orang itu berkata, unzuru madza amiltum minal a'malis salihah. Coba pikirkan apa amal saleh kalian yang pernah kalian buat dulu. Fas'alullah, mereka minta kepada Allah dengan perbuatan itu, fa innahu yunjikum. Kalau kamu mohon kepada Allah dengan amal soleh kamu dulu, Allah menyelamatkan kamu. Fadzakara kullun minhum sabiqata amalin salihin sabaqa lahu ma'a rabbih. Maka masing-masing 3 orang itu mengingat-ingat apa amal yang paling bagus. Fanhadarat sakhratu wa kharaju yamshun. Maka batu itu sedikit-sedikit terbuka, mereka pun bisa keluar dari gua itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya panjang. Orang yang pertama berkata, ya Allah, aku punya pembantu. Gajinya sudah keluar tapi dia tak ambil. Gajinya ku simpan, dia tak pulang-pulang. Maka ku belikan gajinya itu kambing. Setelah sekian tahun kambingnya banyak beranak pinak, dia datang. Aku panggil dia, gaji kau dulu belum kau ambil? Belum, ku belikan kambing ini, ambil semua ini. Diambilnya kambing itu. Maka berdoa orang ini, ya Allah, berkat sedekahku kepada pembantuku itu, bukakan pintu gua ini. Terbuka. Ini maknanya. Ta'arraf. Kau berbuat baik kepada Allah pada saat kau senang, pada saat kau lapang, maka Allah akan melepaskanmu pada saat kesulitan. Yang kedua, ya Allah, aku membawa susu kambing pulang ke rumah. Anakku menangis, istriku meratap, tapi tak kuberikan, kutunggu mak ayahku bangun. Ketika mereka bangun, kuberikan susu kambing itu kepada mereka. Kalau memang baktiku ini bisa melepaskan aku dari gua ini, bukakan ya Allah. Terbuka pintu gua. Yang ketiga, dia tidak bersedekah karena tak ada duit. Dia juga tak berbakti pada orang tua karena mak ayahnya sudah mati. Maka dia pernah jatuh cinta pada sepupunya dan hampir berzina. Tapi kemudian tak jadi karena dia takut pada Allah. Ya Allah, kalau memang perbuatanku tak jadi buat dosa ini karena engkau, maka bukakanlah pintu gua. Terbuka. Cintai Allah pada saat senang, maka Allah akan mengingatmu pada saat lapang, diberinya kau solusi. Waqila, ada pendapat mengatakan, yajuzu ayyakuna ala hadfi mudhaf. Boleh membuat kata imbuhan, membuang. Ay ta'arraf li malaikatihi fir raha biltizamika li ta'atihi. Engkau buat perbuatan yang baik pada saat lapang kepada malaikat-malaikat Allah, biltizamika li ta'atihi, dengan konsisten taat kepada Allah, wa izhari ibadatihi, dengan beribadah, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan memberikan solusi saat kau dalam kesulitan, bi wasitati syafa'atihim indahu, dengan melalui perantaraan pertolongan para malaikat, memohonkan kepada Allah, fi tafriji kurabika wa ghammika, melepaskan engkau dari segala kesulitan dan kesusahan. Wa dulu lidzalika fi ma fil hadis, seperti yang terkandung dalam hadis, anna man lahu du'a, siapa yang punya doa halal raha, pada saat senang, idza da'a bihi halal syiddah, dia pada saat senang lapang selalu berdoa, pada saat sempit dia baca doa, maka kata malaikat, Rabbana hadza sautun na'rifu, ya Allah, suara ini pernah kami dengar dulu. Ya Allah, suara ini pernah kami dengar. Karena suara ini tak sama, sebanyak apapun kita di dunia ini, suara lain. Ya Allah, suara ini pernah kami dengar dulu, kata malaikat. Wa idza lam yad'u halal raqa wa da'a halal syiddah. Tapi kalau ada orang waktu senang, lapang, kenyang, tenang, tak pernah berdoa. Pas giliran sulit, sempit, susah, baru dia berdoa. Apa kata malaikat? Rabbana hadza sautun lam na'rif. Suara ini tak pernah kami dengar ya Allah. Baru-baru kemarin aja nih. Itulah gunanya kita waktu senang pun banyak berdoa, supaya waktu susah doa kita itu
dikenalkan Allah. Bukan Allah tak tahu suara, Allah Maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu kepada para malaikat. Begitulah malaikat makhluk yang dulu kalian tak setuju waktu aku ciptakan mereka, ternyata mereka orang baik-baik. Wa hadza takallufun. Tapi penjelasan ini terlalu mengada-ngada kan. Wal haditsu bi taqdiri sihhatihi la yu'ayyiduhu kama huwa zahir. Walaupun dia sahih tapi tidak didukung dalil lain. Fal aula, yang lebih utama ma taqarrara awalan, yang pertama tadi. Tsumma kullun min ma'rifatil 'abdi wa rabbih 'amma wa khassah. Allah Subhanahu wa taala mengenal hambanya, hamba mengenal Allah taala secara umum dan khusus. Fa ma'rifatul 'abdil 'ammah al-iqraru bi wahdaniyatillahi ta'ala wa rububiyyati wal imani bih. Seorang hamba mengenal Allah secara umum maknanya dia mengakui bahwa Allah itu esa tunggal tak berbilang. Wa rububiyyati, Allah mencipta, Allah memberi makan, Allah mengurus. Wal iman, percaya. Adapun secara khusus al-inqita'u ilaih, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada duit, tak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Wal unsu bihi, hanya berlembut-lembut, berbaik-baik, merasa tenang dengan Allah. Dengan harta tak tenang, dengan duit tak tenang, tenangnya hanya dengan mengingat Allah. Wa tuma'ninatu bi dzikri, tuma'ninah, tenang jiwanya, tenang otaknya dengan mengingat Allah. Wal haya'u minhu, merasa malu kepada Allah. Wa syuhuduhu fi kulli hal, menyaksikan, merasakan disaksikan Allah dalam segala kondisi. Wa ma'rifatuhu subhanahu wa ta'ala al-ammah fi ilmihi bi ibadihi. Pengetahuan Allah terhadap hambanya secara umum adalah Allah tahu hambanya. Itla'ihi ala ma asarruhu wa a'lanuh. Allah mengetahui apa yang disembunyikan hambanya. Wal khassah, adapun pengetahuan Allah terhadap hambanya secara khusus, ia mahabbatuhu li 'abdihi, cinta Allah kepada hambanya. Wa taqribuhu ilaihi, dibuatnya hamba itu dekat kepadanya. Wa ijabatu du'aihi, dikabulkan Allah doanya. Wa inja'uhu minasyada'id, dilepaskan Allah dia dari kesulitan. Fala yazfaru bihadhihi al-khassah illa man tahalla bitilkal khassah. Yang mendapatkan perhatian khusus ini hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus. Wa'alam anna ma akhta'aka, ketahuilah minal maqadir lam yasil ilaika, ketahuilah takdir-takdir yang tidak sampai kepadamu, lam yakun muqaddaran alaika liyusibak, li'annahu bi ayyakuna akhta'aka annahu muqaddarun ala ghairika, li'annahu bana bi kaunihi. Wa'alam, ketahuilah, annama akhta'aka minal maqadir falam yasil ilaika, takdir yang memang bukan tertuju untukmu maka tak mungkin sampai. Lam yakun muqaddaran alaik, maka tak akan mungkin sampai. Kalau memang bukan ditujukan untuk engkau, tak ada takdir itu salah alamat. Kalau memang bukan ditujukan untuk engkau, tak akan sampai. Lam yakun liyusibak li'annahu bana bikaunihi akhta'aka annahu muqaddarun ala ghairika. Kalau memang tidak ditujukan pada engkau, tak akan mungkin sampai. Sengaja mereka memanahkan tapi ternyata tidak ditujukan kepada engkau, tak sampai. Tapi kalau memang sudah ditujukan kepada engkau, pasti sampai. Kemarin saya ada membaca di Instagram, ada seorang perempuan pacaran di barat sana, jatuh cinta sama laki-laki. Rupanya laki-laki ini PHP, pemberi harapan palsu. Akhirnya dibatalkannya. Si perempuan tadi stres, bunuh diri. Datang kakaknya mengamuk. Kakak si perempuan ini ngamuk, gara-gara kaulah adikku mati. Ditembaknya laki-laki ini. Wow, mengelak lagi-lagi tuh. Akhirnya peluru itu nyangkut di pokok kayu. Setahun berikutnya, pokok kayu itu dibakar. Karena mau pembersihan jalan, dibakar pokok kayu itu. Tiba-tiba kepanasan peluru itu muncrat dari pokok kayu itu, kena ke kepala pas yang orang mau ditembak tahun lalu. Itu menunjukkan peluru itu tidak mungkin salah alamat, memang sudah ditakdirkan untuk dia. Sebaliknya pula, ada orang yang merasa sakit kepala. Sakit kepala. Pas diperiksa di ronsen, rupanya ada peluru. Dia pernah salah. Dia pernah ada peluru nyasar masuk ke kepalanya. Dan dia tidak merasa sakit, tapi dia merasa diobati hilang. Tapi akhirnya setelah sekian lama
mendenyut, diperiksa, rupanya ada besi dalam. Artinya apa? Nah, ini penjelasan. Kalau memang tidak ditujukan pada engkau, lam yasil ilaika, tak akan sampai. Nah, jadi dulu ada seorang dukun taubat. Ini cerita masalah takdir nih. Ada seorang dukun taubat. Kata dia, aku dulu meletakkan racun itu di ujung kuku panjang. Tapi tidak semua yang kuku panjang itu dukun. Jadi racun itu diletakkan di ujung kuku. Dia ambil semua miang. Tahu miang? Miang itu kalau kita ngambil bambu buluh, ada yang gatal-gatal tuh. Itu miang namanya. Miang buluh, miang bambu, miang rotan, miang segala macam, dikumpulkan miang itu dikikis pakai emas. Dikikis emas di situ. Baru dicampur, baru dibacakan mantra-mantra. Setelah itu baru letakkan di ujung kuku. Kalau kita dendam sakit hati sama orang, dipercikkanlah itu kepada orang yang sedang minum kopi di situ. Nah, masuklah semuanya. Hari pertama aku percikkan, kata dia. Tuh, pas orang tu mau minum, tersenggol. Jatuh aja gelas kopi, tak jadi. Hari kedua, pas udah mau minum, keenaan cerita, udah mau minum, itulah aku bilang kan tak jadi itu. Akhirnya bagaimana? Tak mau juga kan? Tak jadi. Hari ketiga, udah dipasang gitu, tiba-tiba dia berdiri, datang orang lain duduk di situ. Situlah saya tahu, kata dia, bahwa kalau memang tidak kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang tak mati. Jadi orang mati itu karena takdir. Kalau sampailah keyakinan, keimanan orang seperti itu, maka keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lambat mati. Karena kalau tak mati, kata Allah, tidak. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Orang tak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya sampai. Wa ma asabaka minha lam yakun muqaddaran ala ghairika. Kalau memang sudah ditetapkan untuk engkau, maka orang lain tak akan mungkin dapat. Baik itu tentang masalah kebaikan maupun keburukan. Tentang masalah kebaikan, misalnya masalah duit, masalah jodoh, masalah kerja. Kalau memang sudah ditetapkan untuk engkau, tak mungkin. Makanya kata orang Melayu, rezeki musang tak akan masuk ke mulut harimau. Rezeki musang tak akan masuk ke mulut harimau. Kalaulah rezeki musang masuk ke mulut harimau, sudah lama musang itu punah. Hari ini musang tetap ada, harimau tetap ada. Itu menunjukkan rezeki musang tak masuk ke mulut harimau. Kadang kita pergi ke pasar, coba tengok. Tokonya banyak, jualannya sama, tapi orang itu santai. Kenapa? Masing-masing ada rezekinya, Pak. Tak percaya, besok pergi pasar bawah. Ma asabaka minha lam yakun muqaddaran ala ghairika liyukhti'aka wa innama huwa muqaddarun alaika. Tak mungkin salah. Rezeki tak sampai keliru. Iz la yusibul insan illa ma qaddara alaih. Tidak ada yang menimpa manusia kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Wa ma'na dzalik annahu qad faragha mimma asabaka aw akhta'aka min ghairi khairin aw syarrin. Bahwa segala yang sudah ditetapkan Allah kepada engkau dari kebaikan atau kejelekan, fama isabatuhu laka mahtumah. Pasti kau dapat. La yumkin an yukhti'aka. Tak mungkin keliru. Ma akhta'aka. Fasalamatuka minhu mahtumah. Maka kau pasti selamat. Fala yumkin ayusibaka. Tak mungkin kau kena. Li'annaha sihamun sha'ibah. Karena dia seperti anak panah yang tepat pada sasaran. Anak panah tepat sasaran, tak mungkin kena ke kepala orang lain. Pasti yang dituju. Wujihat minal azal. Sudah ditujukan. Wujihat minal azal. Sudah ditujukan sejak zaman azali. Azali artinya tak berawal, tak berakhir. Zaman azali. Fala budda an taqa' mawaqi'aha. Pasti akan kena. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi bersabda, inna li kulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Kalau seorang hamba sudah sampai pada hakikat iman, hatta ya'lama anna ma asabahu lam lakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam lakun liyusibah. Bahwa apa yang sudah tertuju untuk dia, maka tidak akan mungkin meleset pada orang lain, dan kalau memang tertuju untuk orang lain, tak akan mungkin dapat untuk dia. Itulah makna kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku itu tak mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang.
Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang, maka aku pun menjadi tenang. Yang membuat kita dirisau apa? Tauhid. Yang membuat risau ini bukan fikih. Yang membuat risau ini adalah tauhidnya tak putus. Tapi kata Syekh Muhammad At-Tauli Asy'arawi, hati-hati. Tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal badan. Saya ulang sekali lagi. Tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal badan. Sekarang banyak orang tak mau beramal badan, dialaskannya dengan tawakal. Kau kenapa tak nulis lamaran kerja pergi ke sana? Saya tawakal Pak Ustaz. Tawakal itu amal hati. Amal badan itu ikhtiar. Tulis lamaran kerja, isi, kirimkan, baru tawakal. Belum apa-apa udah tawakal. Belum bangun tidur udah tawakal. Fa fi dzalika taqrirun wa haddun ala tafwidil umuri kulliha ila Allah. Ini merupakan ketetapan dan motivasi untuk menyerahkan segala perkara kepada Allah. Ma'a syuhudi annahu al-fa'ilu lima yasha'. Allah lah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Wa annama qadahu abramahu la yumkin ay yata'adda haddahu al-muqaddara lah. Bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah tidak mungkin akan melampau batasnya. Wa hadza raji'un liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ayat lain. Qul, katakan, law kuntum fi buyutikum. Seandainya kamu sedang berada di rumah kamu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Seandainya kamu berada di rumah kamu, maka orang-orang yang memang sudah dituliskan untuk mati itu, maka pasti tetap akan mati juga dia walaupun dia sedang berada di tempat tidurnya. Jadi dulu ada seorang pesilat tangguh di kampung almarhumah. Jam 9 pagi itu mandi dia, bersih, sholat, pakainya pakaian silat, kasih taunya ke anak-anaknya. Aku kalau di rumah ini, aku tetap juga mati. Tapi kalau aku pergi ke sana bersilat, aku akan mati syahid. Maka dia pergi mati syahid. Pergi ke tempat medan perang itu, mati syahid. Andai aku tetap di rumah ini, tetap juga aku mati. Dan kalau aku ke sana, aku akan mati juga. Cuman bedanya kalau di sini mati konyol, di rumah, di sana mati syahid. Itu menunjukkan jam kematian tak bisa digeser, mubram. Tapi bagaimanakah cara kita mati? Ada pilihan. Jadi kalau ada orang sakau, mati dia jam 12 siang. Andai dia tidak pakai narkoba, dia tetap mati juga. Cuman bedanya apa? Yang satu mati husnul khatimah, yang satu mati su'ul khatimah. Kalau begitu keyakinan kita tentang mati, tak takut kita mati. Banyak orang tak takut mati, tapi karena putus asa. Nah, itu tak betul. Saya tak takut saya mati nih Pak Ustadz. Rupanya utang banyak. Wastufida min dzalika anna kulla amrin binisbati ila kulli insanin huwa lidzatihi jaizun ay yusibahu wa ay yukhti'ahu ala jihati al-imkan al-khas. Wa inna ma yata'ayyanu ahaduhuma bi ta'alluqil iradati wal 'ilmi al-azaliyyin bih. Dapat diambil pelajaran bahwa setiap perkara yang terjadi pada setiap manusia, pada zatnya, bisa saja jaizun ay yusibahu wa ay yukhti'ahu ala jihati al-imkan al-khas. Bisa saja dia memperolehnya atau tidak menurut dengan arah yang sudah ditetapkan Allah. Wa inna ma yata'ayyanu ahaduhuma bi ta'alluqil iradati wal ilmil azaliyin. Tapi itu terkait dengan kehendak Allah Ta'ala dan ilmu Allah pada masa azali. Wa ikhtalafal mutakallimuna fima idza ta'allaqa ilmu Allah Ta'ala bi wuqu'i mumkinin aw 'adamihi. Ahli kalam, ulama ahli kalam, mutakallimun ahli kalam berbeda pendapat. Bagaimana jika ilmu Allah itu terkait dengan terjadinya sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Hal yabqa khilafu ma ta'allaqa bihi maqduran? Ada pendapat pertama mengatakan ya, pendapat kedua mengatakan tidak. Hal yabqa khilafu ma ta'allaqa bihi maqduran? Apakah kalau Allah sudah tahu pasti terjadi? Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Apakah ilmu Allah itu memaksa untuk terjadi? Sebagian mengatakan ya, kalau Allah sudah tahu pasti terjadi. Yang satu lagi mengatakan tidak. Ikhtilaf.
Thumma madaru hadhihi al-wasiyah kulliha ala hadha al-asl. إذ ما قبله وما بعده متفرع عليه وراجع إليه فإن من علم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئا البتة. ثم مدار هذه الوصية كلها, kesimpulan dari semuanya ini pada dasarnya innama qablahu wa ma ba'dahu mutafarra'un alaih, apa yang terjadi sebelum dan yang setelahnya mutafarra'un alaih wa raji'un ilaih, kembali kepada takdir. Fa inna man alima, siapa yang tahu, siapa yang paham, annahu la yusibahu illa ma kutiba lahu, dia tidak akan mendapati sesuatu kecuali sudah ditetapkan Allah untuk dia, min khairin, apakah itu kebaikan, wa syarrin atau keburukan, wa naf'in, apakah itu manfaat, wa dharrin, apakah itu mudarat, wa anna ijtihadal khalqi kullihim, wa anna ijtihadal khalqi kullahum, sesungguhnya ijtihad makhluk seluruhnya bi khilafil maqdur, kalau dia bertentangan dengan yang sudah ditakdirkan, la yufidu syai'an albattah, dia tak bermanfaat apa-apa. Alima anna Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu waddarun nafi, maka pahamlah dia bahwa sesungguhnya yang mendatangkan mudarat dan yang mendatangkan manfaat wallahu wahdah, Allah saja, wahdaniyah, tak ada yang lain. Al-mu'ti al-mani, Allah yang memberi, Allah yang menahan. Fa'afradahu bitta'ah, kalau dia tahu bahwa dia hanya Allah saja yang memberi, Allah yang menahan, maka dia hanya akan menyembah Allah semata. Kalau kau sudah tahu bahwa Allah saja yang beri rezeki, maka kau minta hanya pada Allah saja. Wa hafzi hududih, dia akan menjaga batasan-batasan Allah. Wa khafahu, dia takut kepada Allah. Wa rajahu, dia berharap kepada Allah. Wa ahabbahu, dia cinta kepada Allah. Wa qaddama ta'atahu ala ta'ati khalqihi, dia akan lebih mendahulukan taat kepada Allah daripada taat kepada makhluknya. Wa afradahu bil ista'anati bih, dia meminta hanya kepada Allah saja. Wa su'alulah, memohon kepada Allah. Wa tadarru' ilaih, merendahkan diri kepada Allah. Wa ridha bi qada'i, ridha menerima takdir Allah. Fi hal syiddati wa raha, pada saat sempit maupun saat lapang. Wa fi riwayati, dalam riwayat, fa in istata'ta an ta'mala lillah birridha fil yaqin faf'al, kalau kau sanggup beramal karena Allah dengan ridha dalam yakin, lakukanlah. Wa illam tastati, kalau kau tak sanggup, fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira, kalau kau sabar menahan diri terhadap suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka itu adalah kebaikan yang banyak. Wa fi ukhra ba'da dzada, ada hadis lain, qultu ya Rasulullah kaifa asna'u bil yaqin, bagaimana aku melakukan yakin? Nabi berkata, anta'lam annama asabaka lam lakun yukhdi'ak, bahwa kalau memang sudah untukmu, tak mungkin meleset kepada yang lain. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, kalau bukan untukmu, tak mungkin pula kau dapat. Fa idzan anta ahkamta babal yaqin, kalau begitu maka kau sudah masuk dalam pintu keyakinan. Ai inna tayaqqunal qalbi bil qada'il mubram yu'inuhu 'ala ridha bima asabah, keyakinan hati tentang takdir yang sudah ditetapkan Allah itu menolong hamba untuk ridha menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Wa hadha huwal kamalul mutlaq, inilah kesempurnaan yang mutlak. Faman lam yasil ilaih, siapa yang tak sampai ma'rifatnya ke sini, falyatajarra'is sabra, maka cobalah sabar. Fa inna fihi khairan katsira, karena di dalamnya itu ada kebaikan yang sangat besar. Imam At-Tirmidzi menyebutkan, anallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, diujinya hamba itu, tak pernah berhenti ujian saking cintanya Allah. Faman radiya, siapa yang ridha, falahu ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu, siapa yang murka, maka Allah murka pula kepada dia. Wa'lam, ketahuilah. Tanbih, attention, peringatan. Ala anna al-insana fi hadhihi ad-dar, manusia di dunia ini, la siyama salihun, apalagi orang saleh, mu'arraduna lil mihani wal masaib, orang-orang saleh itu selalu menghadapi ujian dan musibah. Wa turuqal munaghasati wal mata'ib, melalui jalan-jalan yang sulit, penuh dengan onak dan duri dan kesulitan. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kamu dengan rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, paceklik, kering, wa basyiris sabirin, berikan sabar, kabar gembira kepada orang yang sabar. Fa yanbaghi lil insani ay yasbira wa yahtasib, seorang manusia itu selayaknya bersabar dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Wa yarda bil qada'i wal qadar, ridha menerima takdir. Wa yantaziru wa'dallah, menunggu janji Allah. Bi an alaihi salawat min rabbih wa rahmah wa bi annahu al muhtadi,
dia mendapatkan pertolongan dari Allah dan rahmat Allah, dan dia termasuk orang yang mendapat hidayah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita lanjutkan. Annan nasra, sesungguhnya pertolongan minallah, dari Allah wa ta'ala, lil abdi, untuk seorang hamba, ala jami'i a'da'i dinihi. Pertolongan diberikan Allah kepada seorang hamba menghadapi semua musuh-musuh agamanya. Wa dunyahu, musuh dalam urusan bisnis dunia. Innama yujidu ma'as sabri ala ta'atihi wa an ma'siyatihi. Sabar dalam ketaatan, sabar terhadap maksiat. Fahuwa sababun linasr. Sabar dalam ketaatan, sabar bangun malam, sabar wudhu walaupun dingin, sabar ke masjid, sabar melawan maksiat, sabar menahan diri diajak orang buat dosa, sakau, sabu. Fahuwa sababun linnasri. Sabar, inilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Wala in sabartum, kalau kamu sabar, la huwa khairul lissabirin, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirata. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Kenapa mereka menang? Karena mereka sabar. Wa min khairayyatihi lahum kaunuhu sababan linasrihim ala a'daihim wa nufusihim. Wa min thamma, itu adalah kebaikan mereka yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah menghadapi musuh dan menghadapi ego diri. Wa min thamma kana al-ghalibu ala man intasara nafsihi ala man nasri wal dhafr. Oleh sebab itu, orang yang wa min thamma kana al-ghalib ala man intasara nafsihi, orang yang menang melawan hawa nafsunya, adaman nasr wa dhafr, wa ala man sabara wa radiya bi ilmi Allah ta'ala wa hikamihi ta'jilahuma kama huwa al-ma'hud an mazidi karamihi wa ihsani. Wa jaa fi haditsin dha'if, qaddamtum min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Kamu datang dari perang kecil ke perang besar. Qalu wa mal jihadul akbar, apa jihad besar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, mujahadatul abdi li hawah. Jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Wa annal faraja yahsulu sari'an, solusi akan dapat cepat. Ma'al kurabi, ketika terjadi musibah kesulitan. Fala dawama lil kurabi, sesungguhnya kesulitan itu tidak ada yang kekal abadi. Selesai dari satu kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa hina idzin, ketika itu, fayahsunu liman nazala bihi ayyakuna sabiran muhtasiban. Siapa yang kena musibah, hendaklah dia sabar dan menahan diri. Rajian sur'atal faraji mimma nazala bih, berharap kepada Allah supaya diberikan solusi cepat. Hasanan dhanna bi maulahu, dia berhusnuzan kepada Allah fi jami'i umurihi, dalam semua perkara. Fa innahu subhanahu wa ta'ala arhamu bihi min kulli rahimin. Allah yang paling penyayang di antara semua yang sayang. Hatta min ummihi wa abih, Allah lebih sayang daripada makmu, Allah lebih sayang daripada ayahmu. Idh huwa subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, Allah yang paling sayang di antara yang penyayang. Wa akramul akramin, Allah yang paling mulia di antara yang paling mulia. Allah paling dermawan di antara yang paling dermawan. Wa anna ma'al usri yusra, kama nataqa bihi qawluhu, sebagaimana yang diucapkan dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa man sabara wa min thamma, oleh sebab itu, warada an jam'in minas sahabati, terdapat satu riwayat dari sahabat dan dari Nabi, lan yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan tak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usri di sini ma'rifah, usri di sini ma'rifah, ma'rifah sama ma'rifah satu. Yusra di sini nakirah, yusra di sini nakirah, sama-sama nakirah dua, satu, dua.
Satu kesulitan pasti kalah dibantai oleh dua kemudahan. Sulit itu satu, mudah itu dua. Dua pasti selalu menang melawan satu. Itu maksud kalimat sini. Yang ma'rifah itu satu, yang nakirah bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lan yaghliba usrun yusra ini. Tak pernah menang kesulitan itu. Ai li'anna nakirata idza u'idat, karena kalau nakirah itu diulang, kanat ghairul ula, maka dia tak sama dengan yang pertama. Kalau nakirah diulang tak sama dengan yang pertama. Wal ma'rifah idza u'idat, sedangkan ma'rifah kalau diulang, kanat ainul ula, maka dia pasti yang pertama, sama dengan yang pertama. Ghaliban fihima, begitu biasanya. Wa fahima ba'dhum anna al-ayah min ghairil ghalib. Ada pula sebagian orang memahami ayat ini tidak pemahaman mayoritas. Au nazara ila muqabil asah allati taqarrar. Dia melihat kalimat ini lawan dari pendapat al-asah. Faqala huma usrani aidan. Dua kesulitan juga. Usrud dunya wa ma'ahu yusrun. Ada kesulitan dunia tapi bersamanya ada kemudahan. Wa usrul akhirah. Ada kesulitan akhirat juga bersamanya ada kemudahan. Wa akhraj al-Bazzar, Imam al-Bazzar, Imam Abu Hatim mengatakan, "Lau ja'al usru fadakhala hadzal hajar." Seandainya ada kesulitan, pasti dia akan masuk ke dalam lubang ini. Fadakhala hadzal hijr, dia akan masuk ke lubang ini. La ja'al yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijuhu. Seandainya ada kesulitan masuk ke ruangan ini, maka datanglah kemudahan sampai akhirnya kesulitan itu keluar, karena tak mau dia bertemu dengan kemudahan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wala yunafi wuqu'al usri lana kama sarrahat bihi hadhil ayatu adama wuqu'ihi kama sarraha bihi qawlu ta'ala fi ayati siyam. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu dapat kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menyulitkan, menyusahkan kamu. Likhtilafil murad bil usrain, karena berbeda yang disebut dengan sulit di sini. Fal muthbit wal usru fil awarid ad-dunyawiyah. Yang menetapkan ini adalah kesulitan-kesulitan menghadapi masalah dunia. Allati tatarraqal 'abdu bima la yula'imun nafs. Karena ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dunia, manusia sedang merasakan ini tak sesuai dengan keinginan saya. Qadaikil arzak, seperti rezekinya sempit. Watawalil mihan, tiba-tiba ujian datang silih berganti. Wal fitan, kalau cobaan datang tak berhenti. Wa akhdhil amwal muzulman wajuran, hartanya diambil orang secara zalim. Wal manfih wal usru bit taklif bil ahkam syaqah. Sedangkan yang menafikan adalah kesulitan menghadapi beban yang berat. Kama qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kamu kesulitan dengan agama ini. Diwajibkannya salat, wudu, tayamum, itu bukan untuk menyulitkan. Wa ma taqarrara fi mahalliha as-salasah min annaha 'ala babiha. Adapun ma'a, fa inna ma'a usri yusra, inna ma'a huwa zahir idza awakhir awqatis sabri wal kurabi wal unsr hiya awwalu awqatin nasri wal faraji wal yusr. Akhir dari kesabaran, kesulitan, kepayahan, akhirnya itulah awal dari kemenangan, solusi dan kemudahan. Ujung dari kesulitan itu, ujung-ujungnya adalah kemudahan. Ujung dari kemiskinan, kepayahan adalah kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, renang-renang kemudian ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit juga kemudian. Tidak begitu. Faqad tahaqqaqat al-muqaranah bainahuma, maka terwujudlah perbandingan antara keduanya. Wa takallafa ba'dhum faqala, ada pula sebagian berpendapat, in nazarna ilal ilmil azali, kalau kita melihat pada ilmu azali, ilmu Allah yang tak berawal tak berakhir, kanat ma'a ala asliha, ma'a itu tetap pada tempatnya, liqtiranin nasr wa sabri, liqtiranin nasri wa sabri masalan fi ta'alluqil ilmi al-azali bihima, maka pertolongan Allah dan kesabaran itu selalu terkait dengan ilmu Allah yang azali. Listihalati ta'alluqihi bi ahadihima qabla al-akhar, tak mungkin hanya terkait pada salah satu. Li'annahu la tarattuba fihi,
lakinnahu yata'allaqu bi anna ahadahuma sayaqa'u ba'da al-akhar. Yang ini akan terjadi setelah ini. Wa in nazarna ila al-wujudil haqiqi, tapi kalau kita lihat dalam wujud hakikatnya, yakni uqu'un nasr wa sabr masalan. Apakah kemenangan atau kesabaran? Kanat ma'a bimakna ba'da. Maka arti ma'a di sini adalah setelah. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya ba'da. Setelah kesulitan ini pasti ada kemudahan. Li'anna bainahuma tadaddan. Karena antara keduanya ada makna yang berbeda, berlawanan. Fala tutasawwaru al-muqaranatu bainahuma. Maka tidak mungkin tergambar perbandingan antara keduanya. Wa yuraddu ma qalahu ma'a ma fihi min at-takalluf wat tamahhul bi anna an-nazar li ta'alluq al-ilmi la yuhsinu huna li'annahu law la khususiyata li hadhihi ath-thalathah bal ta'alluquhu bi jami'il mawjudat ta'alluqun wahidun la tuqaddamu fihi li ba'dihha 'ala ba'd wa 'inda an-nazari li hadha la yakunu fi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'iyyah bi hadhihi ath-thalathah kabiru ma'nan. Wa kalamuhu syarif al-baligh aghla maratib al-fasahah wal balaghah ba'da al-Qur'an yujillu an dhalik. Menolak pendapat yang mengatakan bahwa ini terlalu mengada-ngada, terlalu bi anna nazar li ta'alluqil ilmi la yuhsinu huna. Kaitan dengan ilmu tidak demikian. Li'annahu la khususiyata li hadhihi thalatha. Bal ta'alluquhu bi jami'il mawjudat ta'alluqun wahidun. Keterkaitannya dengan semua yang ada di dunia ini adalah satu keterkaitan. La tuqaddamu fihi li ba'dihha 'ala ba'd. Tidak sebagian-sebagian parsial, tapi secara universal. Wa 'inda an-nazari li hadza la yakunu fi takhsisi sallallahu al-ma'iyyah bi hadhihi al-thalathah kabiru ma'nan. Kalau begitu memahaminya, maka yang tiga yang disandingkan Allah ini, maka tak ada maknanya. Wa kalamu syarif al-baligh a'la al-matarib, a'la al-maratib. Maka kalimat Rasulullah SAW ini adalah kalimat yang paling tinggi maknanya, karena Rasulullah SAW itu diberikan jawami'ul kalim setelah Al-Quran. Tinggi fasahah, kefasihannya, balaghahnya. Balaghah diambil dari kata balagha, sampai. Balaghah artinya bagaimana orang ngomong, yang diomongkannya itu sampai ke dalam hati orang. Kata-katanya pendek, singkat, tapi sampai. Ada orang ngomong 2-3 patah kata sampai. Ada pula orang ngomong setengah jam tak sampai-sampai. Entah apa kata dia. Paham kau tadi kata dia? Enggak. Kenapa kau mengangguk? Entah, saking pusingnya kepala aku mengangguk. Wa amman nazarul wujudil haqiqi, adapun memandang tentang wujud hakikat, wa zama anna ma'a hina idzin ma'na ba'da. Maka ma'a di sini fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al itu artinya ba'da, setelah. Wa annal muqaranata muta'adzirah. Perbandingan tak bisa. Lima bainahuma min at-tadad aw syabhah aw syabihahu. Karena antara keduanya ada antonim, bukan sinonim. Fajami'uhu fi mahallil man'i, maka tak mungkin digabungkan. Li'annahu mujarrad da'wa la dalil alaih. Hanya pernyataan, tidak ada dalilnya. Lima tuliya alaika qablu min sihhati kauniha ala babiha wa bayani wuqu'il muqaranah bainahuma bil i'tibari sabiqid dafi' li da'wa tadad aw syabiha bainahuma. Tak mungkin melakukan komparatif perbandingan. Wa min lataif iqtiranil furaj bil kurab wal yusri bil usri. Wa min lataif iqtiranil al-furaj bil kurabi. Kenapa disandingkan antara kesulitan dengan kemudahan, solusi dengan permasalahan? Wal yusri bil usri, disandingkan kemudahan dengan kesulitan. Annal kuraba, sesungguhnya kesulitan, idza shtadda wa tanaha, kalau kesulitan itu semakin payah, semakin sulit sampai pada puncaknya, aisal abdu, hamba itu putus asa, min jami'il makhluqin. Kalau kesulitan itu dalam hidup semakin sulit, semakin berat, semakin memuncak, aisal abdu, hamba itu putus asa, min jami'il makhluqin, putus asa dia melihat semua manusia ini. Si anu tak bisa nolong aku, si anu tak bisa menolong ini, tak bisa. Kalau sudah sampai pada puncaknya, itulah naik ke atas menara, menengok sejengkal ke bawah, jatuh, tup, mati. Wa ta'allaqa qalbuhu billah. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, setelah dia sampai pada puncak masalah, tak nampaknya ada solusi pada manusia, ditengoknya kawan-kawannya itu hanya menambah masalah, makin sulit, ta'allaqa qalbuhu billah. Disitulah hatinya hanya tergantung kepada Allah.
Maka kalau kita menghadapi kesulitan hidup, sesungguhnya Allah ingin supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Apa pula bergantung kepada pegadaian? Wa ta'allaqa qalbuhu billah wahdah. Wa hadha huwa haqiqatut tawakkul. Kenapa sulit betul nasib saya ini Pak Ustaz? Terlahir ayah meninggal, emak pula selingkuh diambil orang. Habis itu tinggal sama kakak, kakak pula mati dibunuh lakinya. Habis itu tinggal di panti asuhan, kebakaran pula panti asuhan itu Pak Ustaz. Kenapa susah betul Pak Ustaz? Karena Allah ingin hatimu itu patah terhadap manusia. Sengaja dipatahkan Allah hatimu itu terhadap manusia, supaya kau hanya bergantung kepada Allah. Ada orang hidup ini tak pernah hatinya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada apa? Gaji 13. Mentang-mentang Ustaz nggak dapat gaji 13. Sengaja hati itu kadang dibuat Allah patah, supaya hati itu hanya tergantung kepada Allah. Nah, itu bisa buat update status. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mempertimbangkan dia. Maka Allah lah yang akan menolong dia. Maka Allah lah yang akan memberikan solusi kepada dia. Besok kita bahas hadis yang ke-20. Judulnya, kalau tak mau, buatlah sesuka hati. Besok judulnya, kalau tak malu, buatlah sesuka hati. Kalau tak malu, buatlah suka hati. Banyak sekarang orang tak malu. Buatlah suka hati. Pertanyaan Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang yang sulit dan sudah lama tak sembuh-sembuh. Kemudian untuk membantu supaya segera lepas dari rasa sakit, keluarganya minta doa dari seorang ustadz. Tak lama kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah ada ilmu seperti itu Pak Ustaz? Memang dia udah mau mati. Inilah tauhid dari Pak Taufik. Memang orang itu udah mau mati. Kalau memang tak mati, kata Allah, beratus berjuta orang berdoa tak mati-mati. Berapa banyak orang yang stroke bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi ada orang tak sakit, batuk mati. Dan kalau ada, maka apa hukumnya Pak Ustadz? Kita hanya berdoa. Orang yang mendoakan pun tak tahu. Orang yang mendoakan itu pun tak tahu bahwa doa itu mati. Guru saya dulu, guru tauhid yang mengajar kitab Dasuqi ala Ummil Barahin. Datanglah orang minta doa sama dia, minta air. Dikasihnya air. Balik orang itu kasih minum, mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah mati. Alhamdulillah pula kata orang itu. Dan dia hanya minta doa, ya Allah, ini hamba engkau sedang sakit, tolong dia ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau ada orang minta doa, bacakan Al-Fatihah seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ma'tsur. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli 'ainil lamma. Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita kasihkan air, minumnya, mati dia. Itu bukan kehendak kita. Kalau sampai kita katakan karena doaku tadilah mati, syirik kita. Ini udah kita kaji tadi tauhid, kita udah puncak tauhid. Begitu Pak Taufik. Pak Arik Sumino, Ustadz, bagaimana sikap kita jika tinggal tetangganya banyak non-muslim? Apakah harus pindah? Bapak tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Amerika, banyak non-muslim. Tinggal di Australia, keliling non-muslim. Kalau kira-kira dengan ada di situ terganggu iman anak-anak bapak, khawatir bapak mereka tak berjilbab, maka kita disuruh untuk da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Tapi kalau bertetangga dengan non-muslim itu tidak merusak agama bapak, akidah tak rusak, mereka pula tak peduli tentang keyakinan bapak, syukur-syukur bisa pula bapak berdakwah di situ. Baik. Jadi jawabannya lihat situasi dan kondisi. Ibu Fatimah, Ustadz, teman saya seorang janda dan sekarang sudah menemukan tambatan hatinya. Calonnya melamar ke orang tuanya. Bapak mengizinkan tapi ibunya tidak. Apakah boleh menikah tanpa izin ibu? Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahlah.
Bu, ini ada orang yang mau meminang, Bu. Aku tak setuju kalau sama dia. Tapi nanti ibu dikasihnya cincin satu. Enggak setuju, katanya. Dah mulai lembut dia. Kalau dua, Bu, nikahlah. Musyawarah lah. Lembutkanlah hati mak tu. Kenapa dia tak suka? Kenapa ibu tak suka sama abang tu? Apa salah dia? Apakah karena sukunya? Bukan. Apakah karena uang pinangannya? Tidak. Apa karena dia tak ganteng? Tidak juga. Jadi kenapa mak tak setuju? Ayah dia itu mantan aku dulu. Musyawarahkanlah. Begitu Bu Fatimah. Ibu Nurul Aini, Nur Cahaya, Aini Mata. Ustaz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Ibu Marwati, Ustaz. Apakah mencintai termasuk takdir? Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar. Ada mukhayyar. Musayyar diperjalankan, nggak bisa milih. Macam wayang, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar milih. Nah, sekarang cerita masalah cinta. Ini pandai pula orang ini nanya cinta pula dia. Cinta itu masuknya ke musayyar atau mukhayyar? Milih atau nggak bisa milih? Mukhayyar bisa milih, musayyar nggak bisa milih. Cinta bisa milih apa tak bisa? Kan ada judul filmnya, Ketika Cinta Tak Bisa Memilih. Cinta itu tak bisa milih. Tak bisa kita paksa orang untuk jatuh cinta. Sampai akhirnya Qais sampai mati tak bisa cinta kepada yang lain. Hanya Laila itu saja di biji matanya. Maka disebut dengan Laila Majnun. Qais itu gila-gila kepada Laila. Jadi cinta tak bisa milih. Jadi kalau kita cinta sama orang, itu tak bisa milih, tak bisa benci, tidak. Yang bisa memilih dengan tak memilih itu adalah efek cinta. Itu dia. Kita cinta sama orang, tak bisa milih. Tapi efek dari cinta, SMS atau enggak ya, ajak nonton atau enggak ya, pegangan tangan atau enggak ya, boncengan atau enggak ya, itu bisa milih. Gimana jemaah? Paham? Saya ulang sekali lagi. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta, bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya. Enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta, bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya? Milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya? Nonton atau enggak ya? Boncengan atau enggak ya? Maka ketika orang mencinta, enggak dosa. Karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Di situ baru ada hukum syariat. Syariat itu hanya menghukum pada mukhayyar. Dia tidak pada musayyar. Jelimet gaji cinta ni Pak Ustaz. Jangan tanya cinta. Tak ada cinta tu. Kata kepala sekolah kami dulu.
almarhum Pak Hasanuddin Husin. Demikianlah jamaah kaji kita malam ini. Jangan lupa besok kita bahas hadis yang ke-20. Besok habis 50%. Semua hadis dalam ini 42. Besok 50. 50%-nya mudah-mudahan tamat sebelum 2021. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak malu, buatlah sesuka hati. Terima kasih. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.